Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Sugiarto. Saya akan menjelaskan tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 lewat Tarakan, Kalimantan Timur. Pasukan Belanda terpukul mundur kemudian pada tanggal 24 Januari 1942 Balikpapan kembali jatuh ke tangan Jepang menyusul Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang menurunkan pasukan payung di Palembang dan berhasil menguasai kota itu hanya dalam 2 hari. Di Kalimantan dan Sumatera, Jepang menguasai ladang minyak. Jepang lalu memulai bergerak ke Jawa yang menjadi pusat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pada 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk Banten, Erat Wetan di Jawa Barat, dengan Krayan di Jawa Tengah pada 5 Maret 1942. Jepang berhasil merebut Batavia dan Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kemudian komandan dan pasukannya terpukul mundur ke Rembang, Jawa Barat, dan akhirnya bisa dikuasai oleh Jepang. Pasukan Belanda yang kalah bersedia menyerahkan Bandung dan daerah sekitarnya. Namun, Letnan Jenderal Hiroshi Imamura yang memimpin invasi meminta penyerahan total atas pasukan di Jawa dan bagian Indonesia lainnya. Jika Belanda menolak, Jepang akan mengebom Bandung dari udara, dan Belanda akhirnya memenuhinya. Pada tanggal 1942, Gubernur Jenderal Gerda Starkenborg dan Panglima Tentara Hindia Belanda Terpoter menemui Letnan Jenderal Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat untuk berunding. Hasilnya adalah penyerahan angkatan perang Hindia Belanda kepada Jepang. Peralihan kekuasaan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati antara Jenderal Terporter dengan Letnan Jenderal Hiroshi Imamura. Mengapa kedatangan Jepang disambut gembira? Kedatangan Jepang ke Indonesia disambut dengan gembira rakyat Indonesia. Dikutip di Bawah Matahari Terbit 2016, kedatangan Jepang disambut baik karena Jepang dianggap telah membebaskan Indonesia dari belenggu pemerintah Hindia Belanda. Jepang berusaha menampilkan kebenciannya terhadap bangsa kulit putih dengan menyiksa tawanan Belanda di depan umum. Sebaliknya, Jepang membebaskan rakyat pribumi yang jadi tawanan politik Belanda. Penulis Pramudia Anantatori menyaksikan kedatangan pasukan Jepang di Blora, Jawa Tengah pada 1942, menulis, dengan kedatangan pasukan Jepang, hampir setiap orang di kota memiliki harapan yang tinggi terhadap mereka. Harapan yang tinggi terhadap mereka, kecuali di kalangan orang-orang yang mengabdi kepada Belanda. Di sepanjang jalan, pasukan Belanda disebut dengan sorak-sorai, Banzai, Banzai, serta Hidup Nippon, Hidup Nippon. Perjalanannya sebelum tentara Jepang mendarat di Indonesia, selama beberapa bulan Radio Tokyo telah mendengung-dengungkan propaganda bahwa mereka akan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Di awal kedatangannya pun, Jepang memutarkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio. Bendera merah putih juga dikibarkan oleh Jepang di samping bendera Jepang. Jepang mengenalkan diri sebagai saudara tua bangsa Indonesia karena sama-sama dari benua Asia. Jepang melancarkan propaganda yang menunjukkan dirinya seolah-olah pahlawan. Mereka menjanjikan masyarakat bisa membeli barang dengan harga murah karena politik dumping. Politik dumping Jepang yakni menjual harga barang lebih murah di luar negeri dibanding di negaranya sendiri. Jepang bahkan menjanjikan akan memfasilitasi naik haji dengan ongkos yang murah. Di awal, buruh rayu Jepang berhasil mengelabui rakyat pribumi.
Rakyat pribumi makin percaya karena ada ramalan yang ditulis Raja Kediri Jayabaya yang memerintah sekitar tahun 1957. Ramalan Jayabaya kira-kira berbunyi, akan datang bangsa berkulit kuning dari utara, berperawakan tinggi, pendek pun juga tidak. Mereka itu nanti akan menduduki tanah Jawa tetapi hanya seusia tanaman jagung dan akan kembali ke negerinya sendiri. Sedangkan tanah Jawa akan kembali dikuasai anak negeri sendiri pula. Tujuan Jepang menguasai Indonesia berbeda dengan janji-janjinya. Tujuan Jepang ke Indonesia sebenarnya tak lebih dari untuk kepentingan bangsanya sendiri. Jepang datang ke Indonesia, menjanjikan Indonesia sebagai penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi industri Jepang, menjanjikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia bisa menjadi pasar yang menguntungkan bagi Jepang, menjanjikan Indonesia sebagai sumber tenaga kerja dan buruh yang banyak dengan upah murah. Reaksi rakyat Indonesia terhadap pendudukan militer Jepang. Awalnya rakyat Indonesia mendukung dan menerima kedatangan Jepang ke Indonesia karena semboyan Jepang, yaitu Jepang pemimpin, pelindung dan cahaya Asia. Tapi kemudian nampaklah keinginan sebenarnya Jepang datang ke Indonesia, yaitu untuk mendapatkan bahan baku untuk menyokong Jepang yang saat itu sedang berperang dan membudak bangsa Indonesia, serta menguasai perdagangan di Asia Pasifik. Rakyat Indonesia akhirnya berontak, berusaha melawan pendudukan Jepang dari yang secara sembunyi-sembunyi. Gerakan bawah tanah sampai yang terang-terangan seperti pemberontakan prajurit peta kita yang heroik. Kehidupan bangsa Indonesia masa pendudukan Jepang, aspek budaya. Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Nah, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapatkan pertentangan dan perlawanan dari masyarakat Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Mana mungkin setuju memberi hormat dengan membungkukkan punggung dalam-dalam seikeri ke arah matahari terbit. Penangkapan ulama oleh Jepang. Potongan gambar pada film Sang Kiai menggambarkan kondisi saat tentara Jepang menangkap ulama-ulama yang menolak seikeri. Dahulu para seniman dan media pers kita tidak sebebas sekarang. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk menguasai dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Aspek ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu untuk menghadapi perang Asia Timur Raya Squad. Nah, wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri atau yang diberi nama lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang. Kalau di bidang moneter, pemerintah Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai gulden Belanda. Hal itu dilakukan agar harga barang-barang dapat dipertahankan sebelum perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arjunanto. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Roili
dalam respon bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang dalam bentuk bidang politik. Akibat penduduk Jepang dalam akibat yang dialami bangsa Indonesia terhadap kedatangannya penduduk Jepang dalam bidang politik, yaitu tujuan utama pemerintahan Jepang adalah menghapus pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memilih Jepang. Pemerintahan Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo saat berkunjung ke Indonesia pada September 1943. Dalam bidang politik, Jepang menerapkan beberapa kebijakan antara lain: 1. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan wajib menggunakan bahasa Jepang. 2. Struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang. 3. Melakukan seikerei setiap upacara bendera yang hormat ke arah Tokyo dengan menghubungkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tenohika. 4. Membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. 5. Membentuk organisasi yang sebagai alat propaganda. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana sifat penduduk Jepang di Indonesia. 1. Dilakukan dengan memiliki hati bangsa Indonesia. Pada dasarnya, cara Jepang ialah dengan membedakan lagu kebangsaan kita mulai dari radio Tokyo secara terus-menerus, di mana dengan disertai pidato para pahlawan bangsa yang membuat rakyat Indonesia meyakini jika Jepang ingin membantu serta membawa Indonesia merdeka dari jajahan. 2. Dengan membawa semboyan 3G. Semboyan 3G ialah gold, glory, serta gospel. Jepang mengatakan jika mereka merupakan saudara tua Indonesia serta datang membawa Indonesia untuk kemerdekaan. 3. Melakukan propaganda. Propaganda yang dimasukkan di atas adalah kepada masyarakat Indonesia mengenai 3A, di mana untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia bahwa Jepang ialah negara yang kuat serta mampu membantu Indonesia. Saat itu banyak terjadi rayuan propaganda serta tipu muslihat. Sebagai contoh, banyak pahlawan Indonesia yang dibebaskan dari pengasingan serta juga menggunakan bahasa Indonesia yang dibolehkan, padahal di baliknya itu hanya demi mendapatkan hati bangsa Indonesia saja. Dari penjabaran di atas dapat disingkatkan bahwa Jepang mempunyai karakteristik penjajahan dengan cara propaganda serta tipu muslihat. Dengan begitu, seolah-olah bangsa Indonesia merasa diuntungkan dengan kehadiran Jepang, di mana nilai bisa membawa bangsa Indonesia kepada kemerdekaan yang lebih dekat lagi. Kesimpulan yang diambil dari sifat pendudukan Jepang, yaitu sifat pendudukan Jepang sangatlah kejam bagi bangsa-bangsa Indonesia. Namun dari seluruh itu, bangsa Indonesia bisa mengambil hal-hal di mana untuk mereka patut untuk ditiru, seperti adanya kerjasama paksa bangsa Indonesia diajak untuk bekerja keras, di mana ketua dari PBB bangsa Indonesia diajarkan secara baris berbaris bagaimana cara memegang senjata dengan baik serta cara tempur. Walaupun bertindak yang luar biasa dari bangsa Jepang, tetapi bangsa bisa merdeka serta mengambil hal-hal positif di mana dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Demikian pembahasan artikel kali ini yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri video konferensi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.